Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan, saya Kiston William Arli dari Divisi Marketing. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi, sharing, itu salah satunya mengenai kenapa atau alasan ini seorang sales tidak bisa perform. Nah, ini yang sering kita alami ya ketika sales-sales atau sales-sales khususnya sales-sales perumahan itu tidak mencapai achieve target atau tidak perform bisa menunjukkan kualitasnya sebagai seorang sales. Nah, ini mungkin ada beberapa alasan yang ingin saya bahas pada kesempatan ini. Kurang lebihnya ada 5 hal atau 5 macam ya. Itu yang pertama, kita kembalikan lagi ke mindset. Mindset seorang sales adalah kita menjual diri dalam tanda kutip ya teman-teman. Jadi menjual ini kita sebelum kita menawarkan produk kita harus bisa menawarkan diri kita sendiri. Bahwa kita seorang sales ini harus bisa menunjukkan bahwa kita ini seorang sales dan mampu. Pertama yaitu jadi salah mindset. Kadang mindset kita yang penting closing, yang penting bisa dapat duit. Nah, tapi kita tidak sadar tuh bahwa kita seorang sales, kita harus memperkenalkan diri kita terlebih dahulu kepada si calon konsumen, calon pembeli agar konsumen ini mempunyai trust, mempunyai kepercayaan terhadap kita. Satu, ketika kita sudah dapat dipercaya oleh si calon pembeli, calon konsumen, pasti konsumen ini akan dengan senang, akan dengan baik hati untuk bisa menerima kita. Kemudian yang kedua itu adalah salah penjelasan kita mengenai produk analysis. Nah, ini juga salah satu alasan ketika seorang sales itu tidak bisa perform ya. Jadi semisal memang ketika kita menjelaskan sesuatu ada beberapa hal yang mungkin salah penjelasan atau ketika penjelasan itu ditanyakan ulang itu si sales ini ternyata mempunyai jawaban yang berbeda. Ini juga yang biasanya membuat pertanyaan untuk calon konsumen. Ini si sales itu tidak konsisten atas jawabannya. Nah, ini yang harus diperbaiki untuk seorang sales agar bisa achieve atau bisa mencapai target. Kemudian biasanya seorang sales itu ketika tidak perform itu biasanya terlalu banyak aktivitas yang monoton. Jadi aktivitas-aktivitasnya yang biasa dilakukan hanya itu saja. Jadi seorang sales biasanya akan bosan. Jadi seorang sales harus mempunyai inovasi, harus mempunyai cara baru, kreativitas baru untuk bisa untuk bisa membuat si calon konsumen ini atau dengan trik-trik yang lain apa-apa itu. Jadi seorang sales harus lebih kreatif, harus lebih inovatif juga gitu agar gimana caranya kita bisa mendapatkan konsumen, gimana caranya kita bisa meraih konsumen. Nah, ini yang menjadi dasar atau pegangan agar si seorang sales harus bisa kreatif. Kemudian yaitu yaitu tujuan. Nah, ini juga mungkin yang perlu diperbaiki. Tujuan juga. Nah, sebelum ke tujuan kita ingin bahas mengenai si sales ini tidak ada bakat atau tidak kemampuan. Jadi kadang seorang sales dia sudah di zona nyaman, sudah dapat titik dan zona nyamannya dia tidak mau berinovasi yang tadi itu. Makanya dia tidak mau ada kemauan untuk berubah untuk ke arah yang misalkan ketika konsumen ini atau ketika seorang sales ini sudah di titik nyaman, dia harus hanya mengikuti saja, tapi dia tidak mau berinovasi untuk bisa lebih lanjut. Dan kemudian yang terakhir itu adalah salah tujuan atau seorang sales ini tidak punya tujuan. Jadi dia hanya sekedar kerja, datang atau menawarkan produk tapi dia tidak tahu nih tujuannya dia tuh hanya untuk apa. Nah, makanya seorang sales harus mempunyai tujuan jelas. Itu bukan hanya sekedar untuk bisa mendapatkan konsumen, bisa mendapatkan closingan, tapi juga harus punya tujuan jelas. Tujuan jelasnya apa itu? Tujuan jelasnya itu ketika kita bisa si pembeli merasa puas dengan kinerja kita, dengan pelayanan yang kita tawarkan. Nah, ini salah satu tujuannya. Tujuan seorang sales adalah bisa memberikan
pelayanan yang terbaik kepada calon pembeli. Nah, ini salah satu tujuan yang harus teman-teman persiapkan. Dengan tujuan ini, sales akan bisa menjadi lebih produktif, lebih baik, dan kita harapkan seorang sales harus bisa memiliki inovasi dan semangat kerja yang tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.